Poin inilah yang menjadi fokus utama atau data fokus dari kasus ini, yaitu sutura sagittalis tepat berada di antara sifisis dan promontorium. Tahapan dari mekanisme persalinan di mana sutura sagittalis tepat berada di antara simfisis dan promontorium ada di tahapan enangiement synclitismus. Nanti teman-teman bisa coba pelajari lagi tahapan mekanisme persalinan, karena mekanisme persalinan itu wajib bidan itu paham betul, karena kita akan bisa mengetahui pasien ini akan bisa lahir secara normal atau tidak dilihat dari bayi ini sudah melakukan mekanisme persalinan berada di tahapan mana. Tahapan fleksi ini terjadi apabila dagu mendekati dada, ya, dagu mendekati dada, sehingga teman-teman harus cari, misalkan yang ditanyakan adalah fleksi, yang harus teman-teman cari adalah data di soal apakah ada data dagu mendekati dada. Putar paksi dalam ini datanya akan kelihatan apabila teman-teman melihat data ada hasil pemeriksaan dalam posisi dari ubun-ubun kecil ada di mana, ya. Kalau putar paksi dalam adalah mulai dari ubun-ubun kecil melintang, baik itu kanan atau kiri melintang, ini dia akan berputar 45 derajat yang pertama menjadi kanan atau kiri depan, kemudian berputar lagi 45 derajat menjadi ubun-ubun kecil depan. Nah, ketika nanti sudah ada dua data ini, boleh data pertama atau data kedua, maka teman-teman boleh mengambil putar paksi dalam. Karena ada tahapan perputaran dari yang awalnya bagian terendahnya adalah ubun-ubun kecil, kanan atau kiri melintang, posisinya begini, atau posisinya begini, menjadi berputar 45 derajat menjadi posisi begini, atau posisi menjadi begini, ubun-ubun kecilnya, kemudian berputar lagi 45 derajat menjadi posisi dia, ubun-ubun kecilnya ada di depan. Ini adalah putar paksi dalam. Sedangkan enangiement synclitismus yang dikatakan enangiement synclitismus apabila sutura sagittalis, ini adalah sutura sagittalis, ini tepat berada di antara simfisis dan promontorium. Poin D dan E ini adalah tahapan dari enangiement, di mana dengan majunya bagian terendah ada beberapa tahanan di simfisis dan di promontorium, sehingga biasanya sutura sagittalis ini ada kalanya dia akan mendekati pada promontorium, ada kalanya dia akan mendekati pada simfisis, sehingga dia tidak tepat berada di tengah-tengah antara simfisis dan promontorium. Ini yang disebut sebagai enangiement asynclitismus anterior atau enangiement asynclitismus posterior. Sehingga di soal ini ketika soalnya menyatakan tepat berada di antara simfisis dan promontorium, maka jawaban yang tepat adalah C. Ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ibu, maaf Silakan. ini haid berapa bulan? Bu Pipit boleh di mute dulu, Bu Pipit. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut, silakan teman-teman.
Oke, sebagian besar teman-teman menyatakan D. Kita lihat soalnya. Di sini pembukaan sudah lengkap, ketubannya masih positif, sudah dilakukan amniotomi, ubun-ubun kecil sudah di depan, artinya dia sudah selesai melakukan putar paksi dalam. Kemudian ini aman, tidak ada yang menyumbung, sudah ada pimpinan meneran 60 menit. Waktu yang ditoleransi untuk pimpinan meneran selanjutnya. Oke, kita lihat kasusnya apakah dia primi ataukah multi. Kita lihat kasus. Oke, primi ya. Primi. Nah, ada poin penting ketika kita yang ditanya adalah lama waktu meneran di kala 2, maka ada 2 pilihan jawaban sebetulnya adalah kalau pada primi adalah 120 menit, pada multi adalah 60 menit. Nah, ketika kasusnya ini adalah primi, maka dia adalah 120 menit untuk pimpinan menerannya. Nah, ibu-ibu juga harus analisis. Ternyata di sini ibu ini sudah dipimpin meneran selama 60 menit. Berarti sisa waktu yang bisa dia dapatkan untuk boleh kita tetap pimpin meneran adalah tersisa 60 menit. Oke, teman-teman sudah oke, jawabannya sebagian besar adalah 60 menit. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Saya rasa cukup mudah untuk soal ini. Oke, ada C, ada E. Kita coba bahas ya. Ada yang menyatakan C, ada yang menyatakan E. Kita lihat kasusnya. Kasusnya ini adalah asuhan. Ya, kita lihat asuhan tentang apa? Asuhannya di sini poin pentingnya adalah terdapat tali pusat melilit longgar di leher. Poin utama yang harus kita ambil adalah ini. Ya, melilit longgar. Berarti kalau tali pusat melilit longgar, yang bisa kita kerjakan adalah poin E. Kecuali di soal ini ada data yang menunjukkan tali pusat melilit ketat. Maka yang harus kita pilih adalah bisa poin B, bisa poin C. Nggak mungkin nanti ketika soalnya ini adalah melilit ketat, ini hanya jepit atau hanya potong. Nggak mungkin. Nanti pasti pembuat soal akan menuliskan ini menjadi satu jawaban. Karena jepit dan potong itu menjadi satu jawaban. Poin A nggak mungkin, poin B nggak mungkin. Sehingga nanti ketika ini ketemu dia melilit longgar, maka poin pentingnya ada di poin E. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, silakan.
Teman-teman sebagian besar memilih B. Kita lihat, kasus ini adalah Ibu sudah ingin meneran, pembukaan sudah lengkap, ketuban sudah pecah, presentasinya ubun-ubun kecil sudah di depan, kemudian sudah terlihat 3-4 cm di introitus. Akan tetapi ada poin penting jaringan parut di perineum. Asuhan yang akan dilakukan ini nggak mungkin, rujukan juga lain juga dirujuk ya. Pipin ibu meneran ini bisa sebetulnya, bisa, akan tetapi karena poin pentingnya ada di sini, maka yang harus dikerjakan adalah poin episiotomi untuk mencegah terjadinya robekan yang lebih parah pada perineum. Poin D dan E ini sebetulnya bisa dilakukan ketika kita ditanya tentang asuhan apa, ya. Akan tetapi karena ini poin pentingnya ada di sini, maka pilihan yang tepat ada di poin B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan. Oke, kita lihat. Ada yang menjawab E. Ada jawaban yang lain ya? E dan A. B ini tadi jawaban yang tadi ya? Oke, banyak E dan A. Kita bahas. Teman-teman, kasus ini adalah kala 2 ya, ibu ingin meneran, CTV normal, pembukaan sudah lengkap, ketuban positif, mau dilakukan amniotomi ya, karena pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut. Ini adalah tindakan amniotomi. Oke, poin jawaban tadi teman-teman adalah E dan A ya, E dan A. Oke, yang teman-teman pilih dan E dan A. Oke, poin ini jelas tidak mungkin ya. Saat ibu menerang, saat puncak his ini jangan sekali-kali ibu-ibu atau teman-teman ini melakukan amniotomi karena resiko emboli ya, emboli air ketuban ini akan sangat besar ketika teman-teman melakukan amniotomi di 2 saat ini. Oke. Yang berikutnya, teman-teman mohon diingat kembali ketika teman-teman melakukan pimpinan persalinan, kalau pada saat tidak ada his, bagaimana kondisi selaput ketuban? Gimana? Kalau tidak ada his, kondisi selaput ketuban seperti apa? Tidak menonjol. Tidak menonjol ya, mepet di kepala gitu kan? Oke, kira-kira teman-teman kesulitan nggak kalau posisi selaput ketuban mepet di kepala terus teman-teman melakukan amniotomi? Kesulitan. Ya, karena kita akan melakukan robekan gitu kan? Oke, berarti poin ini kita harus
Gel. close. Ya, Di oke. antara his ini berarti tidak ada his, sama ya dengan poin ini ya. Ini juga kita del. Kenapa poin yang A menjadi salah satu ini adalah di akhir his? Salah satunya adalah satu, selaput ketuban belum terlalu menempel seperti pada saat dia tidak ada his. Akan tetapi selaput ketuban dan tekanan di tekanan uterus juga tidak seperti ketika puncak his atau ketika saat ibu menerang. Sehingga yang paling tepat untuk melakukan tindakan amniotomi adalah ketika his berakhir. Jadi masih selaput itu masih agak-agak nonjol, tapi tekanannya bukan pada saat tekanan yang di 2 poin ini. Karena kita menghindari resiko terjadinya emboli air ketuban. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di poin gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, silahkan. Oke, ada A, C, C. Ini jawabannya tadi ya Bunda ya. Oke, berarti C. C, silakan. Ada lagi? Ada lagi? C dan B. Ada lagi? C dan B. Teman hanya 4 orang yang menjawab. Kenapa bingung? Oke, kita lihat. Teman-teman ini sebetulnya fisiologis banget ya, fisiologis banget terkait persalinan. Kita lihat kasusnya adalah kala 2 sudah ada doran, pembukaan lengkap. Nah, di sini bidan bayi akan melakukan ekstensi. Ini kembali lagi ke mekanisme persalinan ya. Nah, bagian manakah yang akan menjadi hipomoklion saat bayi akan melakukan hal tersebut? Oke, teman-teman, adakah yang bisa memahami atau menjelaskan apa sih arti dari hipomoklion? Titik rotasi, Bu. Oke, titik rotasi atau titik perputaran
perputaran. Artinya, yang akan menjadi titik pusat perputaran ketika kepala melakukan ekstensi adalah dikatakan sebagai hipomoklion. Kira-kira dahi ikut berputar nggak pada saat bayi ini melakukan ekstensi? Ikut Tidak. bergerak? Iya, bergerak. Bergerak. Oksiput bergerak nggak? Bergerak. Ubun-ubun kecil bergerak nggak? Bergerak. Ubun-ubun besar? Bergerak. Bergerak. Maka yang menjadi titik pusat perputaran bagian yang tidak bergerak itu adalah suboksiput. Teman-teman mungkin saya akan share video mekanisme persalinan, penjelasan saya terkait mekanisme persalinan. Nanti silakan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, bentar. Oke. Sebentar, kok ini lagi. Bentar. Sebentar ini link saya paste di chatroom. Silakan nanti teman-teman bisa pelajari kembali bagaimana mekanisme persalinan dari seorang bayi ketika dia mau dilahirkan, karena ini menjadi sebuah poin dasar yang teman-teman harus pahami ketika teman-teman menolong persalinan. Oke, jadi tadi jawaban yang tepat ketika bayi ini akan melakukan ekstensi adalah suboksiput yang menjadi hipomoklion ya. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ini cukup gampang saya rasa. Jadi kan Pak Pari nih Soalnya belum tampil, Bu. PPT-nya belum tampil, Bu. Maaf, belum tampil ya. Oke, makasih. Nah, bentar. Bimbingan profesi. Sudahlah, habis ini selesai. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, silakan. Saya rasa nggak perlu saya bahas ya, sudah betul semua jawabannya di poin D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan. Oke, sebagian besar menyatakan kita lihat. Ini adalah kondisinya pervaginan keluar lendir campur darah, TTP normal, sesudah VT ya ini. Posisi sesudah VT, apa yang dilakukan? Kan?
Oke, jawaban teman-teman sebagian besar sudah E, sudah cukup tepat ya. Jadi memang di aspek pencegahan infeksi ada beberapa poin penting yang harus teman-teman lakukan. Melihat dari kasus ini adalah poinnya adalah setelah kita melakukan pemeriksaan dalam. Jadi yang penting adalah kita melepas dan merendam sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, ada jawaban D. Silakan, ada yang lain? Oke, sebagian besar teman-teman menjawab D. Oke, sudah betul ya, karena di sini posisi yang ditanyakan adalah posisi telentang. Oke, ini ya, poin utamanya adalah posisi telentang. Posisi telentang ini resikonya adalah di supine hypotensive syndrome. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, silakan. Tadi sudah kita bahas. Saya rasa oke, good ya. Tidak perlu kita bahas lagi ya, 120 menit. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan. Oke, ada yang lain? B, 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 B. Oke, kita lihat. Ada yang lain? B, oke. Teman-teman memilih option B ya. Kita perhatikan di sini ada di kala 1 di mana PT pembukaan 9 cm. Kemudian berapa jam normalnya waktu yang dibutuhkan untuk sampai di pembukaan lengkap. Kalau kita melihat dari pantograf, ya, kalau dari pantograf it's okay, ya, 1 jam. Tapi kalau kita lihat fase di kala 1, masih ingat ya Bu? Ada fase akselerasi, ada fase dilatasi.
maksimal, ada fase deselerasi. Ini butuh 2 jam dari pembukaan 4 ke berapa ya? 6 ya kalau nggak salah. Ini butuh 2 jam dari 6 ke 9. Ini butuh berapa jam, Bu? Dari 9 ke letak. Deselerasi butuh waktu berapa jam? 2 jam, Bu. 2 jam, Bu. 2 jam. 2 jam. Ya, 2 jam. Nah, pertanyaan ini mengarah pada poin ini, fase deselerasi. Sehingga memang sebetulnya kalau kita melihat pantograf secara keseluruhan ini masih aman. 2 ini 6 jam ya. Ketika kita masukkan di pantograf mulai 4 sampai 10 adalah 6 jam. It's okay. Tapi ketika kita bicara dengan kasus seperti ini, maka yang kita lihat adalah fase deselerasinya. Dia butuh 2 jam untuk dari 9 ke lengkap. Sehingga jawabannya yang C ya. Yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. D2 plasenta spontan lengkap dan lalu melanjutkan pemeriksaan. Berapa norma TFU pada kasus tersebut? Gampang nih Bu, fisiologis banget. 2 jari atas, 2 jari bawah pusat. 2 jari bawah pusat berarti C. Oke, kita lihat. Ya. Ini kan apa ya? Soal-soal yang cukup simpel sebetulnya, hafalan. Jawabannya C. Kita lanjut soal berikutnya. Ini terkait perubahan fisiologis. Nah. Oke, silakan. Perubahan fisiologis, perubahan psikologis di kala berapa ini berarti? Kala 1, bukan 5. Masa aktif. Oke, jawabannya betul B ya. Poin 1 ini mengarah ke kala 3. Ini kala 3, kala 4. Kemudian, nggak kelihatan. Sangat lelah ini kala 4, ini kala 4. Oke, kala 1 adalah masih poin ragu ya. Oke, kita lanjut jawaban soal berikutnya. Silakan. Oh, ini gampang ini. Oke, nggak perlu kita bahas ya. Prematur. B. Betul. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini prosedural ya. Betul, jawabannya A. Setelah kita cek penilaian awal, maka langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah cek fundus. Oke, good job. Kita lanjut soal berikutnya.
Oke, ada yang E, ada yang C. Oke, jawabannya betul yang C ya Bu ya. Yaitu ketika kita melakukan manajemen aktif skala 3, maka poin pentingnya adalah bagaimana kita mengupayakan uterus berkontraksi dengan baik sehingga arahnya nanti akan menyebabkan perdarahan akan berkurang. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini juga prosedural. Teman-teman sudah cukup paham ya. D, menyuntikkan oksitosin 10 international unit setelah kita melakukan cek fundus. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, good job Mas As ya. Setelah plasenta lahir, maka tangan kiri kita harus sudah otomatis pindah ke fundus untuk melakukan masas. Oke, kita lanjut. Silakan. Oke, ada A, ada B. Soal ini sepertinya kemungkinan untuk bisa keluar sangat kecil karena poin jawaban ini pasti tidak akan dipilih oleh teman-teman. Cuman saya memastikan bahwa teman-teman memahami bagaimana proses kehilangan panas yang bisa terjadi pada bayi baru lahir ya. Yang fokus utama di sini adalah tidak langsung menghadap ke pendingin ruangan. Artinya dia lebih ke arah pergerakan angin ya. Pergerakan udara. Konveksi ini arahnya ke pergerakan udara. Ya ke kipas angin, kemudian di jendela yang terbuka atau ke pendingin ruangan. Kalau konduksi ini lebih ke arah dia menempel dengan bahan yang lebih dingin. Misalkan kalau misalkan kita nimbang atau kita biarkan si baby itu di tempat tidur yang tanpa alas atau tanpa penghangat, itu konduksi. Evaporasi ini terkait dengan penguapan cairan ya. Penguapan cairan. Radiasi ini terkait dengan paparan ini cahaya. Oke. Kita lanjut di soal berikutnya. Ini saya rasa tadi sudah kita bahas. Ya. Poinnya adalah di poin mana pensil saya. Oke, ini ya. Cairan amion berarti di evaporasi, ya. Oke, kita lanjut. Oke, silakan.
Oke, jawabannya sudah banyak yang betul ya. Mengeringkan tubuh bayi dari mulai kepala hingga kaki. Yang ada menjawab apa tadi? D ya, D itu IMD baru kita akan kerjakan setelah langkah berikutnya selesai. Sebentar. Iya, Bu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan. Jelas banget. Oke, sebagian besar menjawab E. Cukup tepat ya. Poin pentingnya ada di tensi, kemudian di protein urin ya. Nih, jadi sebetulnya cukup mudah soal ini. Ada 2 data fokus yang bisa teman-teman tentukan sebagai data untuk menentukan jawaban. Oke, silakan untuk yang berikutnya. Oke. Sebetulnya kalau saya sebagai reviewer soal ini saya del. Karena apa? Nanti ibu-ibu nggak akan pernah dapat soal yang seperti ini. Ini ada 1, 2, 3 ya, ada 3 jawaban. Yang lain hanya 1 jawaban. Ini sudah sangat apa namanya menunjukkan mana jawabannya. Ini contoh soal yang salah yang mungkin ibu-ibu nggak akan pernah dapatkan di ya. Jadi poin pentingnya di sini adalah dia fatal distress ya, sehingga dia harus dilakukan rujukan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Loh, kok ininya dulu? Ini kayaknya sudah ada jawabannya. Salah edit ini. Oke, kita bahas saja langsung. Di sini yang ditanya adalah diagnosis. Mana pensil saya agak keluar sebentar. Oke. Yang ditanya adalah diagnosis. Di sini kita lihat kasusnya. Kasusnya adalah ini. Ketika ada tali pusat berdenyut di samping kepala, maka yang harus kita lihat adalah ini. Bagaimana kondisi ketuban. Karena ada 2 kemungkinan jawaban. Apakah dia terkemuka ataukah dia menumbung. Kalau kondisi ketubannya negatif, maka jawabannya adalah menumbung. Kalau ini positif, maka jawabannya adalah terkemuka. Oke. Ini kayaknya soal berikutnya sama modelnya kayak gini. Sudah ada jawabannya baru soalnya. Ini salah edit kemarin. Oke, kita bahas aja. Di sini kasusnya adalah distosia bau ya. Ini tidak ada putar paksi keluar. Dahu menekan perineum. Ini sudah cukup jelas. Ini adalah distosia bau. Sehingga apa yang kita lakukan? Sebetulnya kalau teman-teman, kalau yang ditanyakan adalah tindakan, maka ini betul, Macrobed. Kecuali nanti ada misalkan apa tindakan pertama misalkan, apa tindakan awal yang dilakukan, maka teman-teman harus cari, kalau distosia bau itu kan fokusnya adalah alarmer ya. Alarmer. Sudah dapat ya Bu materi ini ya Bu, alarmer ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah A ini. A ini adalah ask for help. Minta bantuan. Jadi tergantung dari apa pertanyaan yang muncul di sini.
Kalau pertanyaannya adalah tindakan, maka ibu-ibu boleh memilih Macrobet. Tapi kalau di sini yang ditanyakan adalah langkah awal atau tindakan awal yang harus dilakukan adalah poin ini. Cari bantuan atau ask for help. Baru nanti lift bokong kaki atau Macrobet. Macrobet nggak berhasil, baru langkah berikutnya. Silakan ibu-ibu bisa cari alarmer untuk distosia bawah. Apa sih itu alarmer? Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Oh, habis soal. Oke. Waktunya masih ada. Silakan, mungkin ada diskusi atau pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup teman-teman. Silakan teman-teman bisa lanjut di kegiatan berikutnya, bisa belajar secara mandiri, belajar untuk membahas soal-soal yang mungkin teman-teman akan dapati di UKOM. Baik, terima kasih, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama.